Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Semangat kemandirian Indonesia semakin kuat. Tidak lama lagi Indonesia akan berdiri sendiri. Inilah kejutan dari Indonesia. Seperti apakah lagi ini ya, terobosan-terobosan besar ataupun lompatan-lompatan besar dari Indonesia ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Kabar mengejutkan ini datang dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara resmi melarang impor 4 komoditas pangan utama, beras, jagung, gula, dan garam mulai tahun 2025. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian, Wamentan Sudaryono di Jakarta, Senin 20 Januari 2025. Target kita semakin jelas, swasembada pangan, kita rencanakan 4 tahun, ternyata kita akan kaget, jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Merdeka! Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengoptimalkan produksi dalam negeri. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melarang impor 4 komoditas pangan utama tersebut adalah bukti nyata bahwa Indonesia kini berani berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Langkah strategis ini menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bergantung pada negara lain, tetapi telah menjadi kekuatan ekonomi yang berpengaruh di kawasan, bahkan dunia. Larangan impor ini tidak hanya berdampak pada kemandirian pangan bangsa, tetapi juga mengguncang ekonomi Thailand, salah satu eksportir utama komoditas tersebut ke Indonesia. Thailand selama ini memanfaatkan pasar Indonesia sebagai salah satu tujuan utama ekspornya. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor sekitar 1,38 juta ton beras senilai 759 juta dolar Amerika dan jutaan ton gula konsumsi senilai 2,54 miliar dolar Amerika dari Thailand. Dengan total nilai transaksi mencapai 3,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 50 triliun rupiah, keputusan Indonesia untuk berhenti mengimpor secara langsung memberikan pukulan besar bagi ekonomi negara tersebut. Bayangkan, ada berapa banyak petani menangis karena tidak bisa menjual hasil panennya. Ini adalah bukti nyata jika kebijakan Indonesia dapat mengguncang negara lain. Keberanian pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan ini adalah langkah besar menuju kedaulatan pangan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa perintah Presiden Prabowo ini bersifat tegas dan tidak bisa ditawar. Segala daya dan upaya, termasuk pengalokasian ulang anggaran, akan difokuskan untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat dapat terpenuhi dari hasil produksi dalam negeri. Ini adalah target besar bangsa. Kita tidak boleh lagi bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Tegasnya, dampaknya bagi Thailand sangat terasa. Negara yang selama ini menggantungkan sektor agrarisnya pada pasar ekspor, kini harus menghadapi tantangan besar akibat hilangnya salah satu konsumennya yang terbesar, yaitu Indonesia. Hilangnya pasar ekspor senilai 50 triliun rupiah dari Indonesia ini akan memperdalam krisis ekonomi yang telah melanda Thailand sejak akhir 2024. Inflasi, perlambatan ekspor, dan penurunan daya beli masyarakat Thailand akan semakin parah tanpa adanya pemasukan dari perdagangan dengan Indonesia. Di sisi lain, keputusan besar ini adalah bentuk kebangkitan bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, kita dikenal sebagai negara pengimpor besar komoditas pangan. Tetapi mulai 2025, Indonesia tidak lagi tunduk pada ketergantungan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dengan kekayaan sumber daya alam dan kerja keras rakyatnya, Indonesia mampu menjadi negara mandiri yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kebanggaan sebagai bangsa. Melalui kebijakan ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa besar yang mampu menentukan arah perekonomian kita sendiri. Thailand
yang selama ini menjadi salah satu kekuatan agraris di Asia, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ekonomi mereka bergantung pada keputusan Indonesia. Ini adalah bukti bahwa kekuatan pasar Indonesia adalah salah satu yang paling strategis di kawasan. Meski begitu, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah dan rakyat Indonesia harus bersatu untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat nyata. Peningkatan produksi pangan dalam negeri, pengembangan teknologi pertanian, hingga pemberdayaan petani kecil adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Namun, dengan semangat gotong royong dan tekad untuk menjadi bangsa yang mandiri, Indonesia akan mampu melewati tantangan ini. Bagi Thailand, kehilangan pasar ekspor sebesar 50 triliun rupiah ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada satu negara dapat menjadi bumerang. Keputusan Indonesia untuk berhenti mengimpor adalah bukti nyata bahwa kita tidak lagi menjadi pasar pasif, tetapi telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengubah peta perdagangan internasional. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya membangun ketahanan pangan, tetapi juga membangun kebanggaan sebagai bangsa besar. Kita tidak lagi menjadi pengikut dalam ekonomi global, tetapi telah menjadi pemimpin yang menentukan arah masa depan. Keputusan Presiden Prabowo ini adalah tonggak sejarah yang akan selalu dikenang sebagai langkah menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan disegani dunia. Jadi itulah dia gitu kan, memang semangat kemandiriannya itu semakin lama semakin kuat. Indonesia ini ya mau mandiri, Indonesia mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Itu dia memang satu semangat yang sangat luar biasa gitu kan. Para petani pun senang juga gitu kan. Itu dia ya, makin lama makin besar ini terobosannya, lompatannya Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.